Baik, teman-teman mitra NASA yang saya hormati, saya cintai. Semangat pagi. Ya, kita malam ini ada kelas ya. Materi kita adalah menjalankan bisnis NASA dengan aturan dan etika. Kita akan mulai 1 menit lagi, kita tunggu pesertanya supaya cukup dan banyak yang menonton, baru kita akan mulai. Sekalian kita tes suara saya apakah sudah didengar jelas teman-teman semua? Halo? Teman-teman semua, kira-kira suara saya bisa didengar dengan baik? Mohon feedbacknya untuk ditulis dalam komentar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik, teman-teman semua? Sudah ada 45 peserta dan terus bertambah. Oke, suara masuk ya? Siap. Ya, baik teman-teman. Karena jam sudah menunjukkan jam setengah 8 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, sesuai dengan rencana, kelas akan kita segera mulai. Tema kelas malam ini adalah menjalankan bisnis NASA dengan aturan dan etika. Bagi teman-teman yang punya viewer, yang punya TV besar, bisa nonton bareng ya, bersama jaringan, sambil ngopi, sambil diskusi silahkan. Ya, bagi yang di tengah jalan tidak masalah, yang penting bisa stay tune. Dimanapun Anda berada, Anda bisa stay tune. Ya, luar biasanya live streaming Facebook ini secara virtual ini memang menembus ruang dan waktu. Ya, Anda bisa lakukan di mana saja asal ada sinyal, ada kuota, jalan ya. Jadi saya merasakan penghematan kos operasional yang luar biasa dengan kelas-kelas virtual ini ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya dalam satu kelas ini bisa online 200 orang, ini kalau sewa gedung sudah harus bayar berapa ya. Lalu harus datang ke gedung itu, transportasinya kalau dari luar kota berapa biaya tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus atau transportasi kendaraan, bensin dan sebagainya. Ya, belum tiket untuk ikut seminarnya, ya, untuk bayar hotel, bayar konsumsi dan sebagainya. Luar biasa, kos operasionalnya sangat tinggi. Tetapi secara virtual ini kita benar-benar sangat menghemat. Ya, karena sangat menghemat, saya berharap teman-teman harus rajin membuat kelas-kelas virtual untuk jaringan Anda, ya, dengan materi-materi yang sangat banyak Anda bisa dapatkan di manapun ya, di internet, apalagi di internet ya, di YouTube, di Google, banyak sekali materi yang bisa Anda pakai untuk materi kelas Anda. Pak Ali sudah punya channelnya ya, Pak Santo Ali Aplen kita, guru besar kita, beliau juga sudah punya channel dengan berbagai materinya.
saya juga ada 22 seri sementara ya di channel YouTube saya Pendidikan Bisnis NASA. Bukunya juga ada, Pak Agus Anwar juga ada, dan perusahaan juga ada, dan perusahaan juga menyediakan beberapa pelatihan lewat virtual, banyak sekali. Jadi kalau bicara soal materi tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Anda harus sering mengadakan kelas, mendidik, memotivasi jaringan Anda ya. Semua sarana prasarana yang tersedia yang disediakan oleh perusahaan, oleh Diamond Network, oleh support system maupun oleh upline Anda harus mengoptimalkan. Ya, Anda harus gunakan untuk mendidik, memotivasi jaringan Anda. Ya, sehingga jaringan Anda ini tetap semangat ya. Semangat yang konsisten, semangat yang bisa dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang, itu yang akan membuat kita sukses. Jadi kesuksesan kita tergantung seberapa panjang Anda menjaga semangat Anda. Semakin lama, semakin konsisten semangat Anda akan sukses. Karena dengan semangat Anda akan tekun, dengan semangat Anda akan lebih kreatif, ya, punya inisiatif dan sebagainya. Nah, jadi ketika semangat Anda terjaga dalam kurun waktu yang panjang dan Anda juga mampu menjaga semangat jaringan Anda dalam kurun waktu yang panjang, maka diharapkan bisnis NASA Anda akan berkembang dengan pesat. Maka optimalkan semua fasilitas yang ada, ya. Di era pandemi ini memang paling cocok pendidikan lewat virtual. Adakan kelas-kelas di jaringan Anda, ya. Silakan pilih materinya sesuai temanya, sesuai kebutuhannya, ya. Kalau Anda ada sesuatu yang tidak paham, ya, ketika menonton YouTube misalnya, dari YouTube-nya Pak Ali, saya, Pak Agus Anwar, Pak Agung, atau dari perusahaan, Anda bisa konsultasi, direct konsultasi ke upline Anda, di atas Anda persis. Kalau nggak bisa menjawab di atasnya, nah nanti bisa jadi sampai ke saya, atau sampai Pak Ali, atau sampai Pak Agung. Ya, demikian. Nah, materi malam ini Bapak Ibu, bagaimana menjalankan bisnis NASA ini dengan aturan dan etika. Dalam setiap kehidupan sosial, ya, di dalam kehidupan sosial, dalam sebuah komunitas, baik itu mulai dari RT, RW, ya, sampai kecamatan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, ya, provinsi sampai negara, atau organisasi apapun bentuknya, dalam bentuk komunitas, asosiasi apapun, paguyuban apapun, yang penting berkumpul beberapa orang, juga termasuk keluarga, masyarakat, itu perlu adanya aturan, perlu adanya hukum, perlu adanya undang-undang, perlu adanya kode etik untuk mengatur jalannya kehidupan bersosial itu, ya. Jadi harus ada aturannya, harus ada kode etiknya, ada etikanya, ya. Bahkan ada SOP-nya, Standard Operational Procedure, ya. Ada sistemnya, ada algoritmanya kalau dalam bahasa pemrograman, ya. Aturan-aturan yang harus dilalui. Nah, ini gunanya untuk mengatur kehidupan kita dalam berkomunitas, dalam bersosial, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Ya, tidak terjadi perselisihan, ya, sehingga harmonis, kehidupan sosialnya bisa berjalan dengan baik dan semua berkembang, ya, karena aturan, kode etik, hukum yang dibikin dan disepakati bersama. Jadi produk aturan itu dihasilkan karena pengalaman-pengalaman yang buruk, tidak baik. Lalu diaturlah, dibikinlah undang-undang supaya pengalaman buruk itu tidak terjadi lagi, ya, tidak terulang lagi. Ya, contoh misalnya,
Contoh sederhana misalnya kita aturan lalu lintas misalnya. Di sebuah perempatan ketika tidak ada lampu lalu lintas, maka apa yang terjadi? Dari segala arah mungkin ada yang tidak mau ngalah. Akhirnya justru malah ketemu di tengah semua, akhirnya tidak bisa jalan semua, akhirnya menjadi kemacetan total. Segala yang kita rencanakan menjadi amburadul karena macet di tengah jalan. Disebabkan karena apa? Tidak mau mengalah memberikan orang lain jalan lebih dulu. Nah, ini buruk. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, dibikinlah aturan main. Dibikinlah rambu-rambu lalu lintas traffic light. Kalau merah berhenti, kuning hati-hati, siap-siap, hijau jalan. Ya. Nah, jadi hijau jalan, kuning siap-siap untuk berhenti, merah berhenti. Itu adalah aturan. Barang siapa melanggar aturan, dia akan kena sanksinya. Nah, sanksinya kalau lalu lintas ya cukup didenda saja, selesai. Ya, ikut sidang denda, kalau nggak ikut sidang langsung denda di tempat, sudah kelar. Nah, coba Anda bayangkan kalau tidak ada aturan main traffic light ini, akan terjadi kemacetan di mana-mana, terutama di kota-kota besar. Kalau di desa mungkin yang lalu lintasnya tidak padat, belum diperlukan aturan ini. Tetapi begitu sudah masyarakatnya sudah padat, kalau tidak ada aturan main seperti itu, maka akan terjadi kemacetan di mana-mana. Ya, sesuatu yang buruk kemudian diatur menjadi lebih baik. Aturan itu disepakati bersama. Contoh berikutnya misalnya Bapak Ibu, narkoba misalnya, ya. Narkoba jelas kita lihat efek sampingnya luar biasa buruk terhadap pemakainya, ya. Bisa merusak mental, merusak fisik, merusak pikiran dan sebagainya. Ya, akhirnya kecanduan, akhirnya orang kalau sudah kecanduan, saya punya teman ya kena narkoba, dulu namanya Mas Roy ya. Itu kalau sudah kecanduan itu kepala ini dibentur-benturkan tembok sampai keluar darahnya. Kalau tidak diberi ya narkoba. Tapi kalau diberi narkoba dia baru tenang. Tetapi lama-lama kecanduan lama-lama semakin rusak fisiknya. Sampai kurus kering. Ini kalau dibiarkan tidak segera ditolong bisa mati teman saya ya. Nah, karena merusak maka ini dilarang keras, maka dibikinlah aturan undang-undang tentang narkoba ini, ya. Dibikinlah undang-undang, aturan barang siapa ya menggunakan, mengedarkan dan sebagainya, sanksinya ini dan sebagainya. Sampai karena ini sangat penting, sangat merusak efeknya, maka negara pun membentuk yang namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Ini lembaga pemerintah non kementerian ya, LPNK. Ya, yang tugasnya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aktif lainnya. Nah, ini tugas BNN. Jadi sudah dibikin aturannya, undang-undangnya sampai badan lembaga yang khusus melakukan pencegahan dan pemberantasan dan penegakan hukum tentang penyalahgunaan narkoba ini. Ya. Nah, itu perlu ada undang-undang. Coba kalau tidak ada undang-undang narkoba, mungkin banyak anak kita, generasi muda kita hancur karena narkoba ini, ya. Bisa hancur negara ini akibat narkoba. Maka ada aturan undang-undang yang sangat keras. Bahkan bagi pengedar yang membawa dalam jumlah kuantiti dan berat tertentu, itu bisa dihukum mati di Indonesia. Dan itu sudah terbukti ya, beberapa pengedar narkoba sudah dihukum mati di Nusa Kambangan. Nah, contoh lain misalnya korupsi, ya. Korupsi itu akibatnya sebetulnya kalau kita renungkan sangat mengerikan akibat korupsi itu Bapak Ibu. Ya, kalau terorisme itu jahat memang tapi korbannya itu kelihatan. Jadi kalau seorang teroris meledakkan diri lalu korbannya ada 100 orang misalnya ya meninggal akibat ledakan itu dan beberapa menderita, bangunan rusak dan sebagainya. Ya.
memang kelihatan mengerikan, tapi sebetulnya korupsi itu jauh lebih mengerikan dibandingkan terorisme menurut saya, ya. Karena misalnya uang yang jumlahnya triliunan itu, ya, entah itu puluhan bahkan mungkin ratusan, mungkin ribuan triliun uang negara, uang yang sebetulnya punyanya rakyat dikorupsi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi adalah misalnya jalan raya yang harusnya halus karena dikorupsi berlubang-lubang sehingga banyak kecelakaan di situ terjadi. Berapa korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas akibat jalannya rusak dikorupsi uangnya. Ya, misalnya. Ya. Tapi coba kalau jalan itu luas, lebar, ada pemisahnya, dibikin jalan sepeda, jalan kendaraan bermotor, jalan pejalan kaki, kendaraan roda 4 diatur semua, mungkin kecelakaannya sangat kecil sekali, ya. Nah, tapi karena dikorupsi, apa yang terjadi? Banyak kecelakaan, banyak orang meninggal, jumlahnya setahun bisa ratusan, bisa ribuan, mengalahkan terorisme. Itu baru salah satu contoh korupsi yang mengakibatkan lalu lintas, menyebabkan jalan rusak, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ya. Harusnya rumah sakit gratis, tetapi karena uangnya dikorupsi sehingga masyarakat masih harus bayar, meskipun ada BPJS, ya kan? Nah, BPJS tetap bayar. Harusnya di negara-negara yang sejahtera, yang tidak ada korupsi atau korupsinya kecil sekali, kesehatan itu betul-betul 100% ditanggung oleh negara. Bahkan dokternya juga ahli, rumah sakitnya juga canggih dan tidak bayar. Harusnya itu. Tetapi karena dikorupsi sehingga fasilitas rumah sakit kita tidak secanggih orang lain, ya, negara lain, dokter-dokternya mungkin juga tidak terlalu ahli karena kekurangan biaya dalam pendidikan, ya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang kurang memadai sehingga kecepatan pelayanan terhadap pasien kurang. Akibatnya banyak pasien yang meninggal karena pelayanan yang terlalu lambat, alat-alat yang kurang canggih, ya, dan sebagainya, disebabkan karena dana untuk kesehatan masyarakat dikorupsi. Ya. Nah, itu baru bicara tentang kesehatan. Ya, pendidikan harusnya juga di negara yang maju yang tidak ada korupsinya, itu pendidikan pun juga gratis, ya. Nah, di Indonesia ini payah, ada seorang anak SD bunuh diri karena tidak, orang tuanya nggak bisa bayar SPP. Ini kan betul-betul, aduh, ya, hanya karena tidak bayar orang tuanya nggak mampu bayar SPP, anaknya yang masih SD bunuh diri. Coba bayangkan. Nah, siapa yang menyebabkan anak ini tidak bisa bayar SPP orang tuanya? Karena uang untuk pendidikan dikorupsi. Ya, sehingga itu baru bicara tentang pendidikan, kesehatan, lalu lintas, fasilitas jalan raya. Dan masih banyak lagi kalau kita bicarakan, yang dirugikan adalah masyarakat. Jadi akibat dari korupsi ini sebetulnya jauh lebih mengerikan dibandingkan terorisme. Maka tidak mengherankan kalau di RRC, ya, di Hong Kong, di RRC itu pelaku korupsi dalam jumlah tertentu tembak mati, ya, ditembak mati, ya, tanpa ampun, meskipun dana korupsinya ini sudah dikembalikan ke negara, diterima, tetap ditembak mati, ya, karena memang korupsi itu sangat mengerikan akibatnya, lebih kejam daripada terorisme. Maka di Indonesia ini saking pentingnya penanganan masalah korupsi, dibentuklah yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ada pengadilan tipikor tindak pidana korupsi. Nah, itu. Jadi karena ini akibatnya yang kurang baik, yang menyengsarakan rakyat, maka perlu undang-undang tentang korupsi. Bahkan sampai ada Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga non kementerian, ya, yang punya tugas strategis sekali untuk mencegah korupsi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada aturan mainnya. Sesuatu yang buruk harus dibikinkan undang-undang dan harus ada sanksi yang sangat tegas
sehingga tidak terjadi korupsi sehingga masyarakat sejahtera. Ya. Dan masih banyak lagi aturan hukum yang dibuat ya oleh negara untuk mencegah supaya masyarakat tidak melakukan yang namanya tindak pidana. Ya, tindak pidana itu banyak sekali Bapak Ibu, selain ya tadi korupsi ya toh. Kemudian ada pencemaran nama baik, penipuan, atau pencurian, perampokan, pembunuhan, ya, memanipulasi, ada provokasi, anarkis, terorisme, subversif dan sebagainya. Itu semua adalah pidana. Ya, termasuk mereka-mereka yang mendukung tindakan pidana itu, memfasilitasi perbuatan pidana itu, entah itu dalangnya, grand designernya, pendananya, penyandang dananya, dan sebagainya, termasuk pelaku, semua itu ada undang-undang yang mengatur. Ya, dan ada sanksinya yang luar biasa. Ya, itu pidana, tapi juga ada yang perdata, urusan utang piutang. Ya, hutang sekian nggak dibayar-bayar, ya toh, nah, akhirnya diajukan, dilaporkan ke polisi, akhirnya nanti jatuhnya ini perdata, ya, hutang piutang. Nanti soal solusinya biasanya keputusan kamu akan bayar berapa kali, sebesar berapa, dan seterusnya seperti itu ya. Tapi kalau itu pun dilanggar, nah dari perdata bisa masuk ke pidana karena melanggar janji atau melakukan penipuan. Seperti itu ya. Nah, undang-undang, aturan, kode etik, semua ini dibikin Bapak Ibu untuk mengatur kehidupan berkomunitas, kehidupan bersosial. Ya, mulai dari rumah tangga, tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai ke negara, butuh aturan ini. Termasuk asosiasi, komunitas-komunitas, ormas-ormas, organisasi apapun, setiap ada organisasi, komunitas tertentu pasti ada aturan mainnya yang harus disepakati bersama. Ya, tanpa aturan maka organisasi atau komunitas bahkan mulai dari rumah tangga sampai negara bisa hancur berantakan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bicara soal hukum, ya, itu terbagi menjadi 3, ya, yaitu hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum manusia. Ya, kalau hukum Tuhan saya tidak akan banyak bicara, karena setiap orang punya keyakinan masing-masing, setiap agama punya kitab sucinya masing-masing, dan semua yang punya agama mempercayai bahwa Sang Pencipta memberikan aturan hukum ada dalam kitab suci. Ya, saya tidak akan bahas ini. Ya, itu yang berhak membahas ya para pemimpin agama. Ya. Lalu yang kedua itu ada hukum manusia. Nah, hukum manusia yang seperti saya sampaikan tadi, ya, ada undang-undang, ada KUHP, ada macam-macam, ada undang-undang atau peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati, ya, atau perbuk, pergub, perpres, nah, macam-macam itu ya. Nah, itu adalah hukum manusia, ya. Nah, kelemahan dari hukum manusia adalah dia bisa dimanipulasi, bisa diperjualbelikan, bisa direkayasa. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, seperti itu. Itulah hukum manusia. Ya. Nah, hukum manusia ini kalau dilanggar semua ada sanksinya. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, kalau Anda melanggar lampu merah ya ditilang. Kalau Anda membunuh orang ketangkep ya di penjara. Anda melakukan pencemaran nama baik, melakukan penipuan, perampokan, dan kalau ketangkep semua ada sanksinya, ya. Nah, itu hukum manusia, ya. Di setiap negara punya aturan main sendiri-sendiri. Jadi dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh umur. Anak-anak mungkin di bawah umur dia bebas dari undang-undang yang dibikin manusia karena masih kecil. Jadi kalau ada anak masih kecil mukulin orang, ya, di bawah umur mungkin tidak akan kena
sanksi karena dianggap belum paham tentang undang-undang, ya. Nah, tetapi ya siapapun yang melanggar ya ada sanksinya, ya, kecuali penegak hukumnya memble, ya. Nah, ini bisa jadi karena disogok, nah, akhirnya tidak disidangkan, dan itu manusiawi, ya, hampir di mana-mana terjadi, ya. Nah, tetapi ada hukum yang ketiga, yaitu namanya hukum alam. Nah, hukum alam ini berlaku untuk semua orang, nggak pandang bulu, menembus ruang dan waktu, berlaku di semua negara, berlaku mulai dari anak-anak sampai manula, bahkan masih bayi dalam perut pun juga harus mengikuti aturan hukum alam. Nah, hukum alam apa Bapak Ibu contohnya? Banyak sekali dalam ilmu pengetahuan, ya. Kalau saya sebagai seorang teknik sipil, saya lulusan teknik sipil, ada hukum yang namanya sigma gaya sama dengan 0. Itu basic ilmu yang saya pelajari karena saya adalah seorang sarjana teknik sipil. Ya, sigma gaya sama dengan 0 itu adalah rumus menghitung aksi reaksi. Kalau semua dihitung, beban rencananya untuk apa, berapa, dan seterusnya, daya dukung tanahnya berapa, semua dihitung akan ketemu dimensi, kolomnya ukuran sekian, betonnya ukuran sekian, besinya harus ukuran sekian, jaraknya sekian, dan seterusnya. Ya, itu dihitung dengan hukum yang namanya sigma gaya sama dengan 0. Itu adalah hukum alam. Kemudian ada hukum alam di bidang ekonomi, misalnya supply and demand. Semakin banyak supply, sedikit demand-nya, maka harganya akan murah. Tetapi kalau supply-nya sedikit, tersedianya produk sedikit, yang butuh banyak, harganya akan mahal. Itu adalah hukum alam bidang ekonomi, ya toh? Nah, masih banyak lagi, ya, hukum gravitasi misalnya, ya. Anda menjatuhkan diri dari lantai 10, ya, di Indonesia atau di Amerika atau di Hong Kong atau di Australia sama rasanya, ya. Game point kita kalau melakukan itu, ya. Nah, itu adalah gravitasi, ya. Massa kalikan berat jenis kalikan percepatan dalam satuan waktu, itu gravitasi, ya. Nah, itu adalah hukum alam, ya. Tapi ternyata tidak hanya di bidang fisika, tidak hanya di bidang ekonomi dan sebagainya, tapi ternyata hukum alam ini juga menyangkut mengenai hukum mental, Bapak Ibu. Ya, hukum mental, ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, kalau Anda berpikir negatif, nah akibatnya seperti ini. Kalau Anda berpikir positif, akibatnya seperti ini. Ya. Nah, itu hukum alam, ya. Hukum mental seperti itu, ya. Jadi hukum alam ini menembus ruang dan waktu, berlaku untuk siapapun, dan kalau melanggar juga kena sanksinya. Ya, dan hukum alam tidak bisa direkayasa, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, ya. Semua sama, diperlakukan sama, dan kalau Anda melanggar hukum alam, Anda juga kena sanksinya. Gitu, ya. Kena sanksinya. Termasuk hukum-hukum kesuksesan. Saya setiap mengajarkan di seminar menembus batas, mengajarkan yang namanya hukum kesuksesan. Ya. Nah, hukum kesuksesan antara lain misalnya satu, ya. Anda harus berpikir di atas rata-rata, bersikap, berpikir, dan bertindak di atas rata-rata orang normal misalnya. Nah, itu hukum kesuksesan. Kalau Anda langgar, ya Anda tidak sukses. Ya. Konsistensi. Ya, itu juga salah satu hukum kesuksesan. Kalau Anda tidak konsisten, Anda tidak akan sukses. Sanksinya langsung, ya, akan Anda rasakan, dan tidak bisa disuap, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa direkayasa. Oke. Jadi dalam hidup ini selalu dipenuhi dengan aturan main, Bapak Ibu, ya. Hubungan dengan Tuhan ada aturan mainnya, dalam beragama ada hukumnya, ada dalam berbisnis ada aturannya, dalam kehidupan sosial dengan orang lain juga ada hukum, aturan main, dan kode etiknya. Nah, Bapak Ibu, di NASA, ya,
Anda menjalankan bisnis NASA ini juga perlu yang namanya aturan dan kode etik, Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada aturan dan kode etik berbahaya sekali. Ya, seperti kalau negara nggak punya aturan, nggak punya undang-undang, nggak punya hukum, berbahaya sekali. Orang bisa merampok, membunuh, memperkosa tanpa takut dipidana karena nggak ada aturannya. Ya, nah bisa hancur negara ini. Bisa hancur sebuah komunitas kalau tidak ada aturan dan kode etiknya, Bapak Ibu. Maka dalam bisnis NASA, ini pun juga membutuhkan yang namanya aturan dan kode etik, Bapak Ibu. Ya, di sana akan dibahas mengenai hak dan kewajiban, baik itu mitra usaha, perusahaan, stokis, hubungan mitra usaha dengan perusahaan, hubungan antar mitra usaha NASA, hubungan mitra usaha dengan stokis, dan sebagainya. Semua ada aturan dan kode etiknya. Barang siapa melanggar, maka dia akan kena sanksinya. Ya. Nah, maka ada hak dan kewajibannya setiap mitra usaha, stokis, dan perusahaan. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada aturan mainnya. Ya, ini bisa hancur ini bisnis NASA ini. Nah, contoh misalnya, hak dan kewajiban seorang mitra usaha dalam hal misalnya mensponsori. Ya, Anda boleh mensponsori dengan catatan Anda harus memprospek orang, menjelaskan orang, sehingga orang itu tertarik dengan bisnis Anda, bisnis NASA Anda, lalu Anda sponsori. Ya, proses pensponsoran tidak usah saya jelaskan, Anda pasti tahu semua. Mengisi formulir pendaftaran, kemudian ditandatangani, dan dia sudah menjadi downline Anda, menjadi frontline Anda. Nah, di situ ketika Anda mensponsori, ini ada aturan kewajiban seorang sponsor, yaitu membina, mendampingi, mendidik orang yang Anda sponsori sampai berhasil. Nah, tetapi ada juga sponsor yang tidak pernah membina frontline-nya. Ya, dikiranya kalau sudah bisa merekrut orang, kemudian hanya diajak salaman, sukses ya, terus berhasil. Nah, tidak bisa. Ya. Kalau model seperti itu bisa sukses, banyak crown diamond di NASA ini. Tidak cukup seorang frontline hanya dibekali salaman dan kata sukses gitu, tidak cukup. Tidak cukup. Ya, Anda harus mendampingi downline Anda. Anda harus mendidiknya. Anda harus menjelaskan ya, cara menjalankan bisnis NASA yang benar. Anda harus bisa membangun mindset yang benar terhadap bisnis ini. Ya, sehingga orang yang Anda sponsori itu bisa mengerti caranya melakukan bisnis ini. Anda dampingi sampai dia mandiri. Nah, itu tugas tanggung jawab seorang sponsor. Nah, kalau tidak dilakukan ini, ya, bahkan tidak hanya tidak membina, tapi juga merecoki frontline Anda atau jaringan Anda. Wah, ini kalau nggak ada aturan mainnya repot, Bapak Ibu. Ya, downline tidak pernah dibina. Begitu direkrut dibiarkan saja, ya kan? Ketika dia belanja, ya belanjanya titip Anda, ya toh? Barangnya nyampe, poinnya Anda ambil, ya toh? Ketika ada prospek baru disampaikan ke Anda rekrut, jadikan downline sendiri. Harusnya punyanya downline tapi Anda ambil sendiri misalnya. Ya. Nah, seperti ini bisa jadi downline Anda akan kecewa, downline Anda akan marah, downline Anda akan komplain ya. Mungkin juga down, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ya. Siapa yang rugi? Anda. Termasuk orang yang Anda sponsori. Ya. Bisa jadi Anda akan kehilangan jaringan Anda.
Tidak hanya berhenti, mungkin sambil marah-marah dia minta ganti upline. Aku harus pindah jaringan ke sana. Tidak mau punya upline kurang ajar seperti ini. Nggak pernah dibina saya. Dan sebagainya. Nah ini terjadi seperti itu. Ya. Nah kemudian stokis misalnya. Stokis ini juga ada aturan mainnya. Ya, stokis itu kan harus, tugasnya apa toh stokis itu? Tugasnya seorang stokis itu adalah pertama, dia harus menyediakan produk, ya, menyediakan produk. Nah, ini pelayanan produk, ya. Sebenarnya ujung tombaknya perusahaan itu adalah stokis dalam hal penyediaan produk, ya. Jadi distributor ini belanja ke stokis terdekat. Yang namanya stokis itu melayani produk ke semua distributor tidak pandang bulu. Mau jaringannya siapa terserah. Ya, semua berhak belanja ke stokis terdekat dan harus dilayani dengan baik. Ya. Nah, selain pelayanan produk juga pelayanan administrasi, ya toh? Jadi kalau ada distributor belanja, jaringan siapapun harus dilayani, belanjanya apa, dicatat, dibuatkan cash bill, lalu transaksi, uangnya diterima, barangnya dikasihkan termasuk bukti cash bill-nya. Dikasihkan. Kemudian belanjaan semua distributor ini harus dilaporkan ke perusahaan untuk diproses supaya rabatnya keluar, omsetnya keluar. Ya, itu tugas seorang stokis. Jadi pelayanan produk, pelayanan administrasi, kalau ada yang mendaftarkan, didaftarkan, ngisi formulir, semua dijelaskan oleh stokis, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seringkali stokis tidak melayani dengan baik. Ya. Belanjaan distributor poinnya tidak dilaporkan. Bonusnya tidak diberikan, diambil sendiri. Ya toh? Menjual produk tidak sesuai standar, ya toh? Dimahalkan di atas harga distributor. Nah, kemudian kalau downline sendiri dilayani, downline orang lain tidak dilayani. Wah, kalau orang lain datang, distributor lain, downline orang lain, wah barangnya kosong, gitu. Tapi kalau downline sendiri baru dilayani, produknya ada. Ini stokis yang melanggar hak dan kewajibannya, terutama melanggar kewajibannya, ya. Ya, jadi menghijack jaringan orang lain. Ketika ada distributor belanja, jaringannya siapa Pak? Wah, Bu, wah enak ikut saya. Nanti kalau di tempat saya layani dengan baik produknya, saya berikan jadwal pertemuan, saya didik, saya dampingi, sudah pindah saja. Ya, loh saya kan sudah downline-nya Bu ini Pak ini. Oh enggak apa-apa, daftar lagi aja lewat anaknya atau simbahnya atau mertuanya atau apa. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak baik. Ini adalah cara-cara yang melanggar kode etik dan aturan, ya. Dan ini yang kalau dibiarkan ini berbahaya sekali, Bapak Ibu, ya. Anda akan terkenal menjadi stokis yang curang, stokis yang jahat, stokis yang suka mengambil poinnya orang lain, stokis yang suka menghijack jaringannya orang lain, stokis yang suka mengambil bonusnya distributor dan sebagainya. Kalau Anda sebagai stokis terkenal seperti itu, lama-lama tidak ada yang belanja di tempat Anda. Dan orang yang dirugikan oleh stokis Anda bisa marah. Dan ketika marah, orang bisa balas dendam. Wah, ini stokis itu kurang ajar ini. Awas besok kalau downline-nya belanja di tempatku juga akan saya perlakukan seperti dia memperlakukan jaringan saya. Sudah, akhirnya ini balas dendam stokis yang ini stokis juga balas dendam. Akhirnya apa yang terjadi? Semua tidak berkembang, semua dirugikan. Ya, karena aturan mainnya dilanggar semua. Ya, aturan main dilanggar semua. Ya, apa yang terjadi? Karena semua egois, semua melanggar, ya, akhirnya justru semua terhambat. Ya, semua menjadi terhambat Bapak Ibu. Bisnis NASA Anda akan hancur kalau model seperti ini. Karena Anda tidak bersinergi
Anda melanggar hukum kesuksesan yang keempat, namanya sinergitas, kolaborasi. Ya. Jadi hukum kesuksesan yang keempat yang sering saya ajarkan adalah kerjasama, kolaborasi. Ketika Anda tidak bersinergi, maka hancurlah Anda. Ketika Anda tidak bersinergi, tidak bekerjasama, tapi malah gontok-gontokan, saling menyakiti, saling tidak mau melayani, saling mendendam, akhirnya semua malah tidak bisa berkembang karena Anda melanggar hukum kesuksesan yang keempat. Hukum kesuksesan yang keempat ya bunyinya kolaborasi atau sinergitas. Coba Anda bayangkan, kalau stokis ini sesuai kode etik, menjalankan tugasnya, kewajibannya dengan benar sesuai aturan kode etik di NASA, maka ini menjadi luar biasa, Bapak Ibu. Anda sebagai stokis melayani siapapun. Bapak dari mana? Dari jaringan. Oh iya, baik Pak, kalau belanja di sini kami akan melayani dengan baik. Dari manapun jaringan Bapak, apa yang mau bisa saya bantu, nah, dilayani dengan baik. Belanjanya ya dilayani, harganya juga sesuai aturan main, kemudian dilaporkan poinnya, bonusnya juga keluar, ya toh. Kemudian juga kalau ada pertanyaan ya diberi jawaban yang baik tentang produk, tentang apapun ya. Kemudian Anda juga profesional dalam menjalankan kestokisannya, ada adminnya, ada karyawannya, ada jam kerjanya, ya, yang jelas. Nah, sehingga Anda terkenal menjadi stokis yang profesional. Produknya lengkap, stoknya banyak, dan Anda memang modalnya besar untuk untuk nyetok barang di stokis Anda. Ya, mungkin tempatnya juga strategis, parkirnya luas, nyaman, pelayanannya bagus, ya, tidak pandang bulu jaringan manapun Anda layani dengan baik, maka Anda menjadi stokis yang terkenal profesional, terkenal dengan baik hati, pelayanannya bagus dan sebagainya, maka banyak orang akan belanja di tempat Anda. Nah, demikian juga stokis yang lain kalau melakukan yang sama, profesional, pelayanan baik semuanya. Nah, ini namanya sinergi, ya. Sehingga ketika saya misalnya di Jogja punya downline di Bali, akhirnya jaringan saya berkembang karena pelayanan stokis di Bali dengan baik, ya toh? Kemungkinan jaringan stokis yang di Bali ada yang berkembang di daerah Jakarta, dan di Jakarta ternyata ada stokis yang profesional, pelayanannya bagus, di sana jadi berkembang, ya. Dan ini saling membantu seperti ini. Akhirnya jaringannya semua besar, Bapak Ibu. Ya, semua jaringan akan besar. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, bonus kita ini, rabat kita ini ditentukan oleh yang namanya BV nasional. Ya. Coba rabat kepemimpinan, rabat royalti, ya toh? Kemudian rabat apa lagi? Itu semua rabat-rabat itu dihitung dengan yang namanya BV nasional, Bapak Ibu, ya. Dihitung dengan yang namanya BV nasional. Nah, di buku kita ada yang namanya marketing plan ini bisa Anda lihat, Anda pelajari, ya. Nah, ini misalnya rabat karir sebesar 20%. Ini 20% dari apa? 20% dari BV nasional. Nah, ada yang belum paham BV? Ya, setiap produk NASA itu ada poinnya. Poin PV, ya. Itu kalau ada poinnya berarti ada hubungannya dengan nanti peringkat dan seterusnya. Dan setiap produk NASA itu ada BV-nya. BV itu apa? Bonus value. Nah, bonus value itu dihitung untuk perhitungan rabat, ya. Maka ada omset poin, ada omset BV. Nah, omset BV nasional itu siapa yang membuat omset? Ya, semua distributor NASA, tidak pandang bulu. Siapapun distributor NASA yang menyumbang omset, dia menyumbang BV.
Sehingga layak kita bantu jaringan siapapun, Bapak Ibu. Tidak hanya jaringan Anda saja, ya. Nah, ini rabat karir 20% dari BV Nasional. Rabat kepemimpinan 21% dari BV Nasional. Rabat breakaway 3% dari BV Nasional. Rabat kualifikasi 3,5% dari BV Nasional. Nah, jadi beberapa ada 4 jenis rabat ini dihitung berdasarkan BV Nasional. Artinya omset yang diciptakan oleh semua distributor NASA seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia itu namanya BV global, BV nasional. Nah, itu yang dipakai untuk perhitungan rabat Anda, ya. Jadi misalnya perusahaan mengeluarkan rabat karir 20% BV nasional. Kalau BV nasionalnya misalnya 20 miliar misalnya. Nah, BV nasional 20 miliar ini dicipta oleh semua distributor NASA tidak pandang bulu jaringan siapapun. Nah, perusahaan mengeluarkan 20% dari 20 miliar itu. Berarti sebesar 4 miliar. 4 miliar rupiah dibagikan ke semua distributor NASA yang berhak menikmati rabat karir. Nah, sebesar 4 miliar. Karena 20% dari 20 miliar adalah 4 miliar. Nah, kepemimpinannya 21% dari 20 miliar berarti sekitar 4,2 miliar. Breakaway 3% berarti perusahaan akan mengeluarkan 3% dari 20 miliar berarti 600 juta rupiah. Ya, rabat kualifikasi 3,5 kalikan 20 miliar ada 700 juta dibagikan semua yang berhak. Nah, misalnya itu. Jadi BV Nasional itu yang menciptakan semua distributor NASA tidak pandang bulu jaringan siapapun. Makanya kita harus bersinergi, tidak pandang bulu, kita layani. Sebagai seorang stokis harus melayani, tidak boleh pandang bulu. Ini jaringan siapa? Kalau bukan jaringanku, saya tidak akan melayani. Ini keliru, ini menyalahi kode etik, ini melanggar. Kalau terjadi seperti itu, laporkan saja, biar dapat surat cinta dari perusahaan. Kalau masih ngeyel, surat cinta kedua, masih ngeyel, surat cerai, talak 3 dari perusahaan. Dicabut stokis itu, ya. Termasuk semua distributor yang melanggar aturan kode etik. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi, stokis ini punya hak dan kewajiban. Mitra usaha punya hak dan kewajiban. Perusahaan punya hak dan kewajiban, ya. Ini harus ditegakkan, ya, supaya semua berjalan dengan baik. Semua bisa bersinergi dengan baik. Semua bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga apa yang terjadi kalau semua bersinergi, semua bekerja sama, semua dijalankan secara profesional, dijalankan sesuai aturan dan kode etik yang berlaku, maka perusahaan NASA ini akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat besar. Ya, jaringan Anda akan berkembang dengan pesat. Ya, karena semua sudah tersistem, semua bekerja sama, semua sudah saling bersinergi. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi sinergitas ini penting, termasuk kalau seorang distributor NASA berani posting sesuatu yang baik di internet, ya, di Google atau di YouTube atau di jejaring sosial, Anda nggak boleh marah kalau konten Anda diambil oleh orang lain sesama distributor NASA. Ya, jangan marah. Karena ketika Anda sudah posting, artinya Anda membebaskan semua orang pakai. Ya. Saya pun ketika memposting YouTube saya, siapapun boleh pakai. Ya, Pak Ali juga demikian. Pak Agus Anwar demikian, perusahaan juga demikian, mungkin upline Anda juga demikian. Nah, saya pun juga punya hak untuk mengambil kontennya Pak Ali. Pak Ali pun juga berhak mengambil konten saya. Anda pun boleh mengambil, saya boleh mengambil. Siapapun monggo, ya. Karena kita keluarga besar, kita harus bersinergi Bapak Ibu. Dengan bersinergi ini kita akan menjadi sangat besar. Karena sinergi, kolaborasi itu adalah hukum kesuksesan yang ke-4.
Ini yang saya ajarkan di dalam seminar menembus batas, ya. Jadi seminar menembus batas itu sebetulnya hukum kesuksesannya ada 4, ya. Ini saya bocorkan, ya. Yang pertama itu Anda harus mempunyai cara berpikir, bersikap, dan mental di atas rata-rata orang. Dalam hal apapun, dalam cara berpikir, dalam mental, dalam sikap, ya. Dalam hal konsistensinya, ide-idenya harus di atas rata-rata orang. Cara kerja Anda ya lebih keras dibandingkan orang pada umumnya. Nah, ini hukum kesuksesan yang pertama. Anda harus di atas normal, punya cara berpikir, ya, bersikap, ya, dan bermental di atas rata-rata. Itu hukum kesuksesan yang pertama. Hukum kesuksesan yang kedua, berikan Anda 100%. Hanya orang yang memberikan 100% dirinya yang akan berhasil. Ini, ya. Anda harus mengenal diri Anda. Siapa diri Anda? Who am I? Siapakah aku? Ya, setelah Anda mengenal potensi, passion, bakat, talenta, skill Anda optimalkan. Ya, berikan diri Anda 100%. Itu hukum kesuksesan yang kedua. Hukum kesuksesan yang ketiga, finish have you started. Selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Kalau Anda sudah memutuskan bisnis NASA adalah bisnis saya, maka Anda harus fight. Anda harus fight. Tidak pernah menyerah. Never give up. Ya. Jangan pernah berhenti. Ya, tetap konsisten. Ya. Finish have you started. Selesaikan apa yang telah Anda mulai. Dan hukum kesuksesan yang keempat adalah kolaborasi atau sinergitas. Ya. Hanya dengan berkolaborasi Anda akan menembus batas. Anda akan berprestasi kalau Anda menembus batas, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh kolaborasi ini sudah dicontohkan oleh hukum alam, Bapak Ibu. Ya. Contohnya misalnya semut kalau melihat makanan ada permen yang beratnya 100 kali lipat beratnya dia, apakah dia akan sendirian gotong permen itu ke liangnya? Tidak, Bapak Ibu. Semut itu akan mengajak teman-temannya untuk menggotong permen yang beratnya 100 kali lipat beratnya dia. Dengan visi misi yang sama. Ya, visinya adalah hidup butuh makan. Misinya adalah bawa permen ini rame-rame ke liang. Dan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena sinergi, karena kolaborasi. Sama di bisnis ini. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus bersinergi. Tidak pandang bulu jaringan siapapun. Kalau Anda stokis, layani dengan baik. Tidak boleh ngambil poin. Berikan bonusnya, rabatnya. Ya, berikan pelayanan yang terbaik. Kalau semua melakukan ini adalah sinergitas. Ya, semua akan menjadi besar banget. Semua akan menjadi luar biasa gede. Ya, semua akan berhasil dan menikmati semuanya. Tetapi kalau masing-masing egois, masing-masing tidak mau bekerja sama, ngalamat tidak akan besar dan hancur sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah hukum kesuksesan yang keempat, kerjasama. Sudah diajarkan oleh namanya hukum alam. Yang alam sudah mengajarkan, semut tadi sudah mengajarkan. Ya. Nah, rumah dengan 1 kolom, dengan 4 kolom, justru akan lebih stabil lebih dari 1 kolom. Artinya, banyak. Lidi kalau hanya 1 tidak bisa membersihkan lantai. Coba kalau lidi itu disatukan dalam jumlah yang besar, dia akan mampu membersihkan halaman dari dedaunan. Ya, ini adalah hukum kesuksesan yang keempat, kolaborasi. Sudah diajarkan oleh alam. Ya, termasuk konsistensi. Konsistensi itu menembus batas. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan adanya konsistensi, Bapak Ibu. Anda tahu batu dan air. Batu itu keras, air itu lembut. Tetapi air bisa melubangi batu. Hanya dengan tetesan. Tapi tetesan ini terus konsisten netes. Batu itu ditetesi air. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya tetesan saja bisa melubangi batu itu. Maka di gua-gua ada stalaktit, ada stalagmit. Itu yang bertanggung jawab adalah
tetesan air. Artinya apa? Tetesan itu terus menetes secara konsisten dalam kurun waktu yang lama. Ini mengajarkan kepada kita, untuk sukses kita harus konsisten. Never give up. Jangan pernah menyerah. Maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena konsisten. Batu yang keras tadi bisa berlubang karena tetesan air. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah hukum kesuksesan. Ya, maka kita harus konsisten, kita harus tidak pernah menyerah, kita harus bekerja sama. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kelas saya, soal kode etik tadi, ya Bapak Ibu, sebetulnya perusahaan sudah membuatkan kode etik ya. Ketika Anda mendaftarkan diri ya, kan Anda dapat starter kit seperti ini ya. Ini isinya kan macam-macam ya. Isinya ada daftar harga, kemudian ada marketing plan, kemudian ada daftar harga, ada konsumen, ada harga distributor, kemudian ada info produk ya. Kemudian ada web offline, ada buku pendaftaran, ada stiker, kemudian ada kwitansi untuk konsumen, ya toh? Kemudian formulir pendaftaran, kemudian juga ada kartu sementara, ya. Kemudian juga ada sampel produk, ada Green Star, ada Grace, ada propolis dan sebagainya. Dan ada satu yang namanya kode etik perusahaan PT Natural Nusantara, ya. Nah, ini saya balik saja. Nah, ini bukunya ya Bapak Ibu. Kode etik dan peraturan perusahaan PT Natural Nusantara. Ini berisi semua hal yang menyangkut hubungan antara mitra usaha dan perusahaan, ya. Kode etiknya, hak dan kewajibannya, sanksinya kalau melanggar dan sebagainya, ini ada lengkap ya. Ya, kode etik dan peraturan perusahaan, ada penjelasan umum, ada prinsip kerja, ada ketentuan umum, kemudian ada persyaratan menjadi mitra usaha, mekanisme pendaftaran mitra usaha, ada pembatalan pendaftaran distributor ya toh? Kemudian ada perihal keanggotaan seorang mitra usaha, masa berlaku dan pengalian keanggotaan, kemudian ada hak dan kewajiban perusahaan, kemudian ada hak dan kewajiban mitra usaha, ya, kewajiban seorang mitra usaha, kemudian ada support perusahaan terhadap mitra usaha, pensponsoran mitra usaha, keanggotaan suami, istri, dan bujangan, kemudian ada berhentinya keanggotaan seorang mitra usaha, pembaharuan keanggotaan, kemudian ada pembelian barang, batasan dan larangan bagi mitra usaha, kemudian ada perhitungan dan pengiriman bonus atau rabat, pajak, ini juga dibahas, pajak ya, Anda dipungut langsung, ya, Anda menjadi pejuang bangsa, ya, karena penghasilan Anda dipotong pajak, ini kecil ataupun banyak, Anda sudah berjasa ya, untuk membangun bangsa karena Anda dipajaki penghasilan Anda. Kemudian ada jaminan membeli kembali produk yang tidak terjual, buyback policy, ini juga ada. Jaminan mutu produk, pewarisan keanggotaan, jadi kalau distributor meninggal bagaimana, ya, penyelesaian perselisihan, kemudian ada penggunaan nama dan logo perusahaan, peraturan umum, sanksi, dan penutup. Nah, buku kode etik peraturan perusahaan ini dan peraturan perusahaan ini sebetulnya layak untuk Anda jadikan materi kelas, ya. Jadi nanti silakan Anda kumpulkan jaringan Anda, Bapak Ibu, kemudian dibahas kode etik dan peraturan perusahaan ini, ya, dibahas satu persatu, ya. Kemudian Anda diskusikan. Kalau ada yang tidak paham, tidak jelas, Anda bisa tanya langsung ke perusahaan atau ke upline atau sponsor aktif Anda, ya. Silakan Anda diskusikan karena ini penting, ya.
Karena jarang sekali kelas-kelas kita ini yang membahas soal kode etik dan peraturan perusahaan. Ya, betul ya? Biasanya kelas kita itu ya marketing plan, bekerja melebar dan ke bawah, vital sign, ya, dan sebagainya. Tapi hampir tidak pernah membahas kode etik dan peraturan perusahaan. Ya, bagaimana mengatur hak dan kewajiban sebagai mitra usaha, hak dan kewajiban sebagai stokis, hak dan kewajiban hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha, hubungan antar mitra usaha, hubungan dengan stokis dan sebagainya tidak pernah dibahas dalam kelas. Maka saya sarankan Bapak Ibu, sekali waktu jaringan Anda dikumpulkan, masing-masing karena sudah menjadi anggota pasti punya buku kode etik dan peraturan perusahaan ini. Silakan Anda bawa bukunya masing-masing, diskusikan dalam kelas Anda. Bisa secara offline maupun secara online. Supaya tahu hak dan kewajibannya, dan barang siapa yang melanggar, ya teman-teman siap-siap kalau ada sanksi dari perusahaan. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah 1 jam kelas saya rasa cukup sekian materi saya malam ini menjalankan bisnis NASA dengan aturan dan etik yang benar. Jadi kalau malam ini saya bahas buku kode etik ini mungkin nggak cukup 1,5 jam lagi ya toh. Makanya karena sudah tertulis dan semua member punya bukunya ini, silakan jaringan Anda kumpulkan. Anda bedah buku kode etik dan peraturan perusahaan ini, ya, supaya setiap jaringan Anda paham betul aturan mainnya, sehingga bisa bersinergi, ya, sehingga tidak melakukan pelanggaran, ya, yang merugikan diri sendiri, merugikan mitra usaha, merugikan perusahaan atau merugikan semuanya, ya. Itu manfaat dari kalau Anda mau membedah buku kode etik dan peraturan perusahaan. Baik, demikian teman-teman materi kelas saya malam ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau dalam menyampaikan materi saya ada yang tersinggung, ya, tidak berkenan di hati. Dengan rendah hati saya mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap konsisten, tetap bekerja sama dalam satu keluarga nasab kita, saling mengasihi, saling melayani. Semoga bisnis NASA kita semakin besar dan barokah bagi sesama, bagi keluarga, dan bagi alam semesta. Baik, terima kasih. Semangat pagi! Semangat pagi! Sampai ketemu Bapak Ibu.